Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua berupa nikmat iman, sehat hingga kesenggangan waktu sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kesempatan malam hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita selalu haturkan kepada junjungan kita wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukan kita untuk menghadiri acara iSource kali ini dengan tema Sudah Benarkah Ibadahku? Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Reza Febrian. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya acara hari ini. Sebelum kita memasuki kajian kali ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan bacaan Ummul Quran oleh Saudara Amar untuk menambah keberkahan acara ini. Kepada Saudara Amar, waktu dan tempat dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Artinya, hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, sedang kamu melupakan diri, padahal kamu membaca Alkitab? Maka tidaklah kamu berpikir. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Maha benar Allah atas segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi inti yang ditunggu-tunggu nih teman-teman, yaitu materi inti tentang sudah benarkah ibadahku yang akan disampaikan oleh Ustadz Farid Nurman. Sepertinya Ustadz sudah masuk ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum masuk ke
materi inti saya akan membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Nama beliau, nama lengkap beliau Farid Nu'man Hasan, lahir di Jati Jajar, Tapos, Depok. Pendidikan beliau S1 Sastra Arab UI, lalu S2 di Univ Islam Asy-Syafi'iyah. Beliau konsultan syariah di tanyasyariah.com, lalu di depok.tanyasyariah.com, lalu di alfahmu.id. Dan juga beliau sudah membuat beberapa buku. Yang pertama adalah buku Anugerah Allah yang Terzalimi, lalu ada buku Bunga Rampai Politik Islam, lalu ada buku Syarah Hadis Arba'in, lalu ada Fikih Perempuan Kontemporer, ada Ramadan Bersama Salaf, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja untuk CV dari beliau. Tanpa panjang lebar, mari kita dengarkan materi kali ini. Kepada Ustadz Farid, waktu dan tempat dipersilahkan. Ustadz. Baik, jazakallah. Suara saya jelas? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwan fiddin wal akhwatul kiram, a'azzanallah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah kita bisa bermuajahah walaupun tidak langsung tatap wajah. Ya, semoga pertemuan kita walaupun media Zoom seperti biasa ya sama sekali tidak mengurangi nilai ya kekhidmatan yang kita inginkan, yang kita targetkan pada malam hari ini. Diantaranya adalah yuhawilu al-jahala ilal ma'rifah wa yuhawilu al-ma'rifah ilal fikrah, yaitu mengubah yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, yang tahu ya menjadi fikrah, menjadi sesuatu yang gagasan hidup begitu. Yuhawilu al-fikrah ila al-harakah, yaitu mengubah gagasan menjadi hal yang dinamis ya, bukan hanya ilmu yang disimpan tapi kemudian tidak ada manfaat. Kita masuk ke slide yang pertama. Tema kita pada malam hari ini al-ibadah as-sahihah. Ya. Baca semua? Baca ya. Ya, manusia diciptakan untuk ibadah. Kita ambil dari ayat yang cukup familiar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi penciptaan jin dan manusia enggak lain enggak bukan itu untuk ibadah dengan maknanya yang luas. Jadi jangan dikira ibadah itu hanyalah perintah Allah untuk manusia. Jin pun juga demikian. Mereka mendapatkan taklif. Apa taklif? Itu pembebanan syariat. Halal haram pun mereka juga mendapatkannya. Jadi mereka punya tentunya aturan sendiri, tapi yang jelas mereka mendapatkan taklif. Ya, mereka juga memiliki kehidupan sebagaimana kehidupan manusia. Hanya saja detailnya seperti apa, tidak ada riwayat atau hadis yang mendetilkan kecuali yang memang Rasulullah sampaikan. Seperti makan minum mereka ada laki, ada perempuan. Ya, kaum jin juga bisa mati. Ya, kemudian mereka pun juga ya makan dan minum. Mereka juga bertengkar ya di antara mereka. Dan seterusnya. Jadi kehidupan mereka nggak jauh beda, termasuk perintah taklif dalam masalah ibadah. Sekarang kita lihat penjelasan Imam Al-Qurtubi. Wa qala Ali radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib menjelaskan, ai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'amarahum bil ibadah. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia yang melainkan untuk diperintahkan ya kepada mereka untuk ibadah. Jadi perintah utama itu adalah ibadah buat mereka. Ya.
Kemudian wa i'tamada az-Zujaj ala hadzal qaul. Nah, az-Zujaj salah satu ahli tafsir dan ahli bahasa, mereka pun juga berpegangan pada pendapat ini. Baik, kita lanjut. Ya, kita lanjut dari penjelasan Az-Zujaj tadi. Wa'tamada az-Zujaju ala hadzal qaul. Az-Zujaj yang beliau beriktimat, iktimat itu artinya berpegang, menganut ya pendapat ini atau ucapan dari Ali bin Abi Thalib. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala, dalilnya adalah wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Mereka tidaklah diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada ilah yang satu. Di dalam Al-Quran itu kadang Allah disebut dengan istilah ilah, kadang Rob, ya ada Rob, ada ilah. Ini secara makna walaupun tertuju pada zat yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun secara makna berbeda. Rob itu posisi Allah sebagai satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rezeki, satu-satunya sebagai pengatur, al-mudabbir, satu-satunya yang menghidupkan, yang mematikan. Itu Rob tuh. Namun kalau di terjemahan Quran kan cuma disingkat, yaitu Tuhan. Ya, sebenarnya secara makna Rob tidak semata-mata Tuhan, itu banyak perincian atau penjelasannya. Adapun ilah adalah yaitu al-ma'bud, yang disembah, yang diibadahi, bihaqqin, secara benar, itu ilah. Ya, termasuk juga kemudian para ulama memberikan penjelasan yang memperluas makna ilah ya secara bahasa dan juga secara ya Qur'ani. Allah ya'luhu itu artinya loyalitas, seseorang yang memberikan loyalitas dan meyakini Allah satu-satunya al-hakam, ya sebagai pembuat, penentu peraturan, undang-undang. Ini konsekuensi dari makna al-ilah. Nah, wa ma umiru illa liya'budu ilah wahida, artinya tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah sebagai posisinya ilah, satu-satunya yang disembah, tidak yang lain. Faktanya sesembahan hari ini banyak. Ya, faktanya banyak. Ada orang yang menyembah selain Allah, ada yang menyembah hawa nafsunya, menyembah kekayaannya. Ya, apalagi menyembah akalnya, ya mentang-mentang dia cerdas, pinter. Ya, buat artis atau orang-orang tampan dan cantik menyembah kecantikannya. Nah, ini ilah-ilah selain Allah tuh banyak di dunia, walaupun itu nggak layak disebut ilah. Pada faktanya demikian, ya. Makanya para ulama menjelaskan ketika membeberkan makna la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah, artinya la ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang secara hak untuk disembah kecuali Allah. Kemudian sebagian kalangan ahli usul fikih ya mereka menggunakan ayat ini sebagai dasar bahwa pada prinsipnya seluruh ibadah itu diperintah. Ya, biasanya kita sering mendengar semua ibadah batil. Ya, kullul ibadat butlan. Seluruh nggak boleh. Illa kecuali ya ma warada anisyari' bi amrihi au bi wujubihi, kecuali yang ada dalilnya dari pembuat syariat yang menunjukkan itu ibadah wajib atau diperintahkan atau dicontohkan. Selama nggak ada, maka itu batil. Nah, ini kan kaidah yang biasa kita dengar ya dalam masalah ibadah. Nah, ternyata ada sebagian kalangan usuliyun, ahli usul fiqh, berdasarkan ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu menunjukkan justru kebalikannya. Hukum dasarnya semua ibadah itu diperintahkan. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa dia terlarang, gitu. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan itu terlarang, maka ibadah tersebut silahkan. Nah, ini ada dua pandangan tentang kaidah-kaidah tentang masalah ibadah. Tapi yang pertama tadi itu lebih masyhur, lebih umum, difahami oleh banyak ulama. Baik. Kemudian ibadah yang benar adalah tuntutan dan kesempurnaan Islam. Jadi ibadah yang benar merupakan konsekuensi bagi mereka yang ingin kafah Islamnya.
menyeluruh. Bukan hanya Islam namanya Islam. Ya, dilahirkan dengan nama Islam juga, Ahmad, Muhammad, Yusuf, ya, Imran, ya, Fatimah, Aisyah, Nur Hasanah, Jamilah. Nama-nama yang mengidentikan Islam atau dia muslim atau muslimah. Nah, yang kita inginkan bukan hanya namanya, tapi udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya, al-Islam nizamus syamil yatanawalu mazahir hayati jami'an. Islam itu adalah tatanan yang sempurna kehidupan. Jadi bukan hanya kehidupan ibadah saja. Ya, seluruh aspek kehidupan Islam berbicara. Selama ini ada orang yang memperkenalkan Islam hanya ibadah ritual saja. Kalau ngomongin sholat, ngomongin puasa, zakat, Islam kepake. Tapi kalau udah membicarakan tentang ekonomi syariah, mulai mereka memicingkan matanya, mereka ekonomi jangan bawa-bawa agama. Ya, ketika kita mengatakan bahwa yang namanya seni itu nggak cukup seni untuk seni. Ya, seni itu di dalam Islam juga ada unsur aturan main, tata kramanya, ya, akhlaknya. Ya, bagi mereka itu seni. Sehingga ketika ada gambar, foto, patung yang menunjukkan erotisme wanita misalnya, bagi mereka, loh apa salahnya? Ini seni untuk seni. Tapi bagi mereka yang terikat dengan aturan agama, kita katakan seni di dalam agama kami bukan hanya untuk seni, tapi bagaimana supaya seni pun bisa bernilai ibadah. Maka tidak mungkin dikatakan ibadah jika di dalamnya mengandung hal-hal yang Allah haramkan. Maka dikatakan, ya yatanawalu mazahir hayati jami'an. Islam ini meliputi seluruh fenomena hidup. Mau bicara apa? Mau bicara adab yang ringan-ringan, Islam mengatur. Ya, mau ngomongin apa? Masalah politik antar negara, Islam juga mengatur. Ya, tentang masalah hidup berkeluarga, bertetangga, berpolitik, ya, antara pemimpin dan rakyat dan pemimpinnya, semua Islam mengatur. Maka dikatakan nizam syamil, ya, tatanan yang sempurna. Kemudian fahuwa daulatun wa waton. Islam itu, ya, negara dan tanah air. Au hukumah wa ummah. Islam itu pemerintahan dan umat sekaligus. Wa huwa khuluqun wa quwwah. Islam itu akhlak dan kekuatan. Ya, akhlak doang tanpa kekuatan dia jadi orang soleh, tapi khawatir disepelekan karena kelemahannya. Kekuatan doang tanpa akhlak juga nggak bagus, khawatir jadi preman, kuat tapi nggak punya akhlak. Tapi ada akhlak, ada kekuatan, ya itulah ya Umar bin Khattab, akhlak dan kekuatan, rahmat dan keadilan. Ya, kemudian huwa tsaqafatun wa qanun. Islam juga wawasan dan perundang-undangan. Au ilmun wa qadha. Islam juga ilmu dan ketetapan. Wa huwa madah au kasab. Ya, Islam juga materi serta penghasilan, pencaharian. Ya, wa ghina, dan juga kekayaan. Wa huwa jihadun wa da'wah. Islam juga tentara dan pemikiran. Tentara diperlukan untuk menjaga teritori. Fikroh, pemikiran, itu dituntut atau diperlukan untuk menjaga, ya, pemikiran atau akidah Islam. Ya, karena peperangan itu bisa lewat fisik, maka dibutuhkan tentara. Peperangan juga bisa lewat pemikiran, maka dibutuhkan para mufakir, pemikir Islam. Kama huwa aqidatun shadiqah. Islam juga akidah yang benar, ya, wa ibadatun shahihah, dan ibadahnya juga benar, sawaun bisawa, nggak lebih nggak kurang. Inilah Islam. Sampai seperti orang buta yang ketika ditanya gajah itu seperti apa, orang buta pertama mengatakan gajah itu tinggi kayak pohon kelapa karena yang dia pegang hanyalah kaki. Orang buta kedua mengatakan gajah itu tipis kayak kipas karena yang dia pegang adalah telinga. Ya, orang buta ketiga mengatakan gajah itu kepalanya. Ya, orang buta yang keempat mengatakan gajah itu besar, bulat kayak gentong, karena yang dipegang adalah perutnya. Yang mereka katakan jelas ini keliru. Deskripsikan gajah secara tidak
sempurna, secara parsial. Gajah ya tidak seperti itu. Nah, kita tidak menginginkan seorang muslim dan muslimah menggambarkan, menceritakan, menampilkan, mengamalkan Islam hanya satu sisi saja. Ya, begitu masalah pakai banget, tapi masalah-masalah yang lain mereka acuh dan mereka buang ajaran Islam. Kemudian, sekarang kita masuk pada ibadah yang benar adalah unsur penting saksiyah Islamiyah. Kalau tadi, ibadah yang benar adalah unsur penting dari kesempurnaan Islam. Ya. Kalau ini kesempurnaan pribadi orang Islamnya. Ya, ibadah yang benar adalah unsur penting saksiyah Islamiyah, kepribadian Islami si orangnya, individunya. Kita lihat di sini, ya, seperti apakah pribadi. Yang pertama, qawiyul jismi, badannya kuat. Matinul khuluq, akhlaknya kokoh. Muthaqaful fikri, luas wawasannya. Qadiron alal kasbi, mampu mencari nafkah sendiri. Salimul akidah, akidahnya bersih. Akidah bersih ini artinya ada dua. Bersih dari kesyirikan, baik kecil atau besar. Yang kedua, bersih dari segala macam pemahaman yang menyimpang. Akidah yang menyimpang. Ya, baik misalnya Syiah, Khawarij, Murji'ah, ya, Mu'tazilah, atau yang semisal itu di zaman sekarang. Ada berupa Ahmadiyah, ada berupa ajaran-ajaran Islam liberal, dan lain-lainnya. Jadi salim al-aqidah, bersih dari kesyirikan dan bersih dari penyimpangan pemikiran. Sahihul ibadah, ibadahnya sahih, ibadahnya benar. Ya. Kemudian mujahidan li nafsih, sungguh-sungguh dalam menundukkan, mengendalikan hawa nafsunya. Harison ala waqtih, ya, pandai mengatur waktu. Munazzaman fi syu'uni, rapi, ya, tertata aktivitas atau pekerjaannya. Nafi'an li ghairi, bermanfaat buat orang lain. Jibun kulla akhin ala hiddatihi, ya, ini kewajiban bagi setiap aktivis al-akh atau al-ukht, seorang muslim dan muslimah aktivis Islam. Nah, ini 10. Mungkin kita merasa aduh berat banget ya. Ya paling tidak kita mencoba memperbaiki diri kita tahap demi tahap. Ya, mana yang paling mungkin kita lakukan dan yang paling mendasar itu dulu yang dijadikan prioritas. Tentu bagi seorang muslim ibadah, seperti yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Nah, apa itu ibadah? Ya, secara bahasa atau lugotan, al-abdu didda al-hur. Ya, hamba, al-abdu, dia lawan dari al-hur, merdeka. Ya, karena orang kalau jadi hamba, posisinya jadi budak, dia nggak merdeka. Abid, jamannya adalah abid, para ahli ibadah. Al-abdu. Wa aslu al-ubudiyah, ya, kata dasarnya adalah al-ubudiyah. Artinya al-khudu wa dhul, yaitu tunduk dan rendah. Sehingga ketika ada orang beribadah atau merasa jadi ahli ibadah, tapi ternyata kelang, berarti dia, mohon maaf, dia gagal dalam mengambil hikmah ibadah. Posisi paling rendah di dalam sholat, kapankah itu? Yaitu ketika sujud. Dan sujud adalah posisi paling dekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis Bukhari. Tetapi jangan lupa, yang dibaca ketika sujud adalah Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang paling tinggi, yang maha tinggi. Jadi di saat kita Allah, harusnya dari situ kita bisa paham bahwa nggak pantas seorang muslim atau seorang manusia merasa hebat. Hanya gara-gara IPK-nya 4, kali ada 4, ya. Dia merasa sudah hebat. Sudah merasa ngedosen. Ya, tingkah lakunya udah, ya, atau misalnya yang sering ikut taklim sana sini, punya banyak jadwal ikut kajian. Ya, kalau anak muda zaman dulu jadwal nonton layar tancap dan ikut orkes dangdut. Itu anak muda zaman dulu. Anak muda zaman sekarang jadwal kajian-kajian. Hari anu, jam anu, ustadz anu, dia punya jadwalnya.
Tapi sayang itu hanya untuk fakhr, untuk kebanggaan saja. Nggak lebih dari itu. Atau untuk bahan hura-hura intelektual. Karena ketika dia belajar, dia dapat ilmunya hanya untuk bahan perdebatan di grup medsos seperti WA atau yang sejenis. Nah, sekali lagi, yang seperti ini berarti dia gagal dalam mengambil makna atau mengambil hikmah dari makna ibadah. Kemudian kita masuk definisi secara fikihnya, secara syariat. Ini cukup panjang dari Ibnu Taimiyah. Ya, beliau mengatakan al-ibadatu hiya ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah adalah ism, ya, kata benda yang melingkupi atau mencakup seluruh hal, seluruh aktivitas yang membuat Allah cinta dan ridho. Jadi antum pegang baik-baik kalimat ini. Jadi seluruh hal, seluruh aktivitas yang memunculkan cinta dan ridhonya Allah itu ibadah. Jadi ini spektrumnya luas akhirnya. Ya, hatta senyum kita, hatta kita membuang duri yang mengganggu orang lewat, ya, penghalang, batu, kayu atau apa yang mengganggu orang lewat, kita niatkan untuk mencari ridha Allah dan cinta Allah, ini jelas ibadah. Bahkan saat seorang muslim berpakaian rapi, sopan, dia ke kampus, hakikatnya dia sedang beribadah, walaupun nampaknya itu aktivitas dunia banget. Ya, dia makan sesuai dengan aturan main makan. Ya, entah jamnya dan tujuannya untuk mencari cinta Allah dan ridhonya, karena dia sedang menjalankan amanah yang bernama tubuh dan kesehatan, maka yang seperti ini juga bagian dari ibadah. Baik, minal aqwal, berupa perkataan. Ya, perkataan. Zaman sekarang mungkin perkataan terwakili oleh posting-postingan. Ya, jempolnya lebih sering beroperasi dibanding perbuatan hati, batin. Ya, seperti zikirnya, zon, ya, prasangka-prasangkanya yang baik. Ya, kemudian lapang dadanya, tawakalnya, sabarnya. Ini amal-amal batin. Wazohiroh, dan amal yang kelihatan, yang nyata. Yang tadi itu, memindahkan duri dari jalan, imatatul abda'ani tariq, kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim. Ya, kecuali mungkin zaman sekarang orang rata-rata pakai masker. Ya. Ya, termasuk juga yang zohir itu adalah menutup aurat. Maka kalau ada wanita muslimah, ya, yang dia ngaku muslimah, tapi mengatakan jilbab mah yang penting di hati, ya, buat apa pakai jilbab tapi hatinya nggak terjaga? Nah, ini kan talbis, ya, ini namanya apa? Iman itu bukan hanya di hati. Dalam Islam itu iman itu tasdiqu bil qalbi wa qaulu bil arkan. Ya, wa amalu wa qaulu bil lisan wa amalu bil arkan. Ya, iman itu pembenaran di hati, ya, ucapan di mulut, dan praktek dalam perbuatan. Itu iman. Iman bukan hanya di hati dan di mulut. Oleh karena itu Nabi mengatakan iman yang paling tinggi adalah mengucapin la ilaha illallah, dan termasuk iman juga adalah memindahkan gangguan dari jalan. Walaupun ini iman yang paling rendah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memindahkan duri dari jalan itu bagian dari iman. Dan memindahkan duri itu bukan perbuatan hati. Bukan perbuatan mulut. Tapi dia perbuatan fisik. Oleh karena itu, kalau kita nggak usah capek-capek berdebat. Ya, cukup ketika itu wanita atau itu muslimah ngomong gitu, cukup jilbab di hati aja, nggak usah dipakai lah. Ya, nah maka kita jegal, ya, ini orang sehingga dia terjatuh, si wanita ini. Kita bilang sama dia, jangan bangun, cukup di hati aja bangun. Bisa bangun nggak dia itu? Ya, cukup di hati aja bangun, nggak usah bangun. Nggak bangun, karena yang namanya bangun itu aktivitas fisik, ada upaya real yang alami, natural, harus bangun. Sama, iman itu nggak cukup hanya di hati. Ya, tampakkan, nyatakan dalam perbuatan.
Nah, salah satunya tadi yaitu nutup aurat. Inilah ya al-a'mal az-zahirah. Kemudian fasolatu wazakatu wasihad wasidqul hadis, salat, zakat, puasa, haji, ya berkata yang benar, wa adaul amanah, menjalankan amanah, wa birrul walidain, berbakti sama kedua orang tua, wasilatul arham, silaturahim, wal wafa'u bil uhud, ya bil uhud atau bil uqud sama ini, yaitu menepati janji, menepati akad, wal amru bil ma'ruf, ya amar ma'ruf, memerintah kebaikan, wan nahyu anil munkar, mencegah kemungkaran, wal jihad lil kufar wal munafikin, ya berjihad melawan orang kafir dan orang munafik, tetangga, wal yatim, kepada yatim, wal miskin, orang miskin, wabnis sabil, ya kepada ibnu sabil, ya para pengembara yang kehabisan bekal, ibnu sabil, wal mamluk minal adamiyyin wal bahaim, berbuat baik kepada manusia dari kalangan budak dan juga kepada hewan-hewan ternak, wad du'a, berdoa, wal zikr, berzikir, wal qiraah, baca Quran, wa amsalu dzalik minal ibadah, dan semua hal tadi dari jenis-jenis ibadah. Wa kadzalika hubungllah wa rasulihi, demikian juga mencintai Allah, mencintai Rasul, wa khasyatullah wal inabatu ilaih, takut kepada Allah dan tobat. Inabah itu dia tahapan tobat tapi lebih tinggi dari tobat. Ya, walaupun secara terjemahan sering diartikan sama tobat, tapi inabah dia lebih tinggi dibanding tobat. Wal ikhlasuddin lahu, ya kemudian dia ikhlas dalam menjalankan agama, wasabru li hukmihi, ya sabar dalam menjalankan hukum-hukum agama, wasyukru li ni'amihi, dan mensyukuri nikmat Allah, waridho bi qadaihi, dan ridho terhadap ketetapan Allah, wa tawakkul alaihi, bertawakal kepada Allah, wa raja li rahmatihi, mengharapkan kasih sayang Allah, wal khauf li azabihi, rasa takut kepada azabnya, wa amsalu dzalik, dan yang seperti itu, maka itu semua ya minal ibadatillah, bagian dari ibadah kepada Allah. Jadi antum bisa bayangkan betapa luasnya cakupan atau spektrum ibadah di dalam Islam. Tidak hanya ritual saja, tapi juga aktivitas duniawi pun dia bisa bernilai ibadah kalau diniatkan ibadah. Tadi saya ambil contoh seperti makan. Makan kan dia duniawi, hewan makan, non-muslim juga makan. Tapi makan kalau tujuannya menjaga kesehatan yang Allah amanahkan, itu jadi ibadah. Ya, apalagi misalnya olahraga, sama dia duniawi. Tapi kalau tujuannya untuk menjaga amanah kesehatan, maka dia menjadi ibadah. Baik, kita lanjut. Ini dari Ibnu Taimiyah juga yang atas, kemudian dari Ibnu Katsir yang bawah. Ya, Ibnu Katsir lebih singkat ya, dia mengatakan wa fi syar'i, ya secara syar'i maksud dari ibadah adalah ibaratun amma yajma'u kamalil mahabbah wal khudu wal khauf. Ya, ibadah adalah ungkapan yang mengumpulkan kesempurnaan cinta, ketundukan, dan rasa takut. Jadi aktivitas yang kita lakukan ya yang didasari oleh cinta kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan rasa takut, maka itu ibadah. Ya, saat saya berkunjung ya ke rumah misalnya dosen, atau berkunjung ke rumah saudara, karena didasari oleh mahabbah sesama muslim, sesama mukmin, ini ibadah. Walaupun nampaknya lagi-lagi dunia, hubungan sosial satu sama lain, maka itu ibadah. Ya. Kemudian annal ibadata tatadammanu kamalal hubbi, ya ibadah itu mencakup, mengandung kesempurnaan cinta, al-mutadammini ma'nal hamd, ya yang di dalamnya terkandung definisi pujian. Wa tatadammanu kamalal dzulli, dan juga di dalamnya mengandung kesempurnaan perendahan diri. Al-mutadammin, ya bagi si orang tersebut, makna ta'zim, dan mengandung di dalamnya makna pengagungan. Wa fil ibadati hubbuhu, di dalam peribadatan itu ada cinta kepada Allah. Wa hamduhu, pujian kepada Allah. Alal mahasin, ya di atas kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan. Wa fiha adzul an-nashi an azamatihi wa kibriyaihi. Dan ibadah ini merupakan bukti dari perendahan diri kita di hadapan keagungan Allah dan kebesarannya. Taib. Nah,
Kalau kita mengaku Allah itu akbar, Allah itu azim, tapi di sisi lain kita, mohon maaf, malas-malasan ibadah, berarti itu hanya di lisan saja, hanya pengetahuan saja. Nah, sekarang kan banyak orang kalau bicara agama dia jago, kalau ngomongin dalil ayat hafal, ngomongin hadis luar biasa. Tapi kita heran ya, asar menjelang maghrib dia, sholat maghrib menjelang isya, sholat subuh jam 6. Jadi meremehkan sholat di awal waktu. Ya, beda kalau dia nggak di awal waktu karena memang ada uzur syar'i. Ya. Atau misal ketika ujian, mau ujian akhir semester atau UTS, nggak ada rasa takut kepada Allah ketika dia nyontek. Padahal ketika belajar dia buka dengan basmalah. Menjelang ujian dia baca bismillah dulu, dia minta, ya Allah mudahkan urusan saya. Saat yang bersamaan dia nyontek juga, apa gunanya doa kalau begitu? Dia minta kepada Allah juga, tapi dia bermain curang juga, seakan-akan Allah nggak ngelihat apa yang dia lakukan. Di satu sisi dia minta kepada Allah, di sisi lain ya dia nggak percaya bahwa permintaan itu akan dikabulkan, sehingga dia harus nyontek. Nah, ini berarti dia tidak azul, tidak merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini definisi ya ibadah secara syar'an yang disampaikan oleh para ulama kita. Sekarang kita masuk pada anwa'ul ibadah ya. Anwa' artinya macam-macam atau jenis-jenis. Ya, wa hunaka taqsimu ya akhirul ibadah illa ibadah. Ya, ada pembagian ibadah macam-macam. Pertama itu ibadah mahdhah, ya al-mahdhah, ini kurang alifnya. Kemudian wa ghairul mahdhah. Ya, yang kedua ibadah ghairul mahdhah. Fal ibadat al-mahdhah, adapun ibadah mahdhah, ini yang kuning ya. Wa hiyal ibadah dalal dalil min nusus, itu ibadah-ibadah yang memang ditunjukkan dalilnya oleh nusus. Apa nusus? Quran dan hadis. Ya, au ghairiha ala tahrim sarfiha li ghairillahi ta'ala. Atau yang ditunjukkan oleh dalil yang lain ya, seperti misalnya apa sih? Ijma, qiyas. Ingat ikhwan akhwat fillah, dalil itu bukan hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dalil itu juga ada ijma, ada qiyas. Ini disepakati para ulama Ahlus Sunnah dari 4 mazhab fikihnya. Ya, sumber hukum Islam itu 4 itu. Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian ya diharamkan kita beribadah mahdhah itu dilakukan kepada selain Allah. Wa yadkhulu fil ibadat al-mahdhah, adapun ibadah mahdhah itu mencakup pada al-ibadat al-qauliyah, yaitu ibadah ucapan mulut, ka qiraatil Quran, seperti membaca Quran. Al-ibadat al-qalbiyah, ibadah hati, seperti ya qaulul qalbi wa tusamma i'tiqadiyah, ya ucapan hati yang dinamakan dengan keyakinan. Keyakinan. Misal contohnya i'tiqad annahu la rabba illallah. Ya keyakinan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini ibadah hati. Wa amalul qalbi, dan juga ada amal perbuatan. Ya, kalau tadi kan ucapan hati. Ya, apa amalnya hati? Ada ucapan hati, ada amalnya hati. Amalnya hati dengan ucapan hati berbeda. Ucapan hati seperti keyakinan la ilaha illallah. Adapun ya amalul qalbi, perbuatannya hati. Misal contohnya al-ikhlas wa tawakkul 'ala Allah. Yaitu ikhlas dan bertawakal kepada Allah. Itu perbuatan hati. Al-ibadat al-badaniyah, adapun ibadah badan, jadi ada ibadah mulut, ibadah hati, dan ibadah badan. Kas-sholah, seperti sholat. Al-ibadat al-maliyah, ibadah harta, contohnya kas-zakah, zakat. Ini semua, ikhwan akhwat fillah, itu ibadah al-mahdhah. Ibadah yang memiliki dalil khusus, dan tata caranya pun sudah ada aturan khusus. Sifatnya given, sifatnya tauqifi, given. Kita nggak boleh mengintervensi tata caranya. Ya, kita melakukan tata caranya sesuai dengan qaulullah wa qaulur rasul.
Itulah kenapa Rasul mengatakan dalam sholat, tentang sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat saya sholat. Sehingga dalam tata cara sholat nggak ada opsi lain kecuali hanya dari Rasulullah. Nggak boleh ngarang-ngarang. Haji, khudh anni manasikakum. Ambil dariku cara haji kalian. Sehingga nggak dibenarkan. Wukuf bukan di Arafah. Wukuf dia pindah ke bumi perkemahan Cibubur misalnya. Tidak sah. Tawaf, capek dia. Saya mau tawaf cukup 3 kali aja dah. Allah Maha tahu, nggak sah. Karena aturan mainnya yang Rasul contohkan 7 kali tawaf putarannya. Nah, ini khudh anni manasikakum, ambil dariku ya, manasik haji kalian. Ini ibadah al-mahdhah yang aturannya sudah spesifik, di mana kita nggak diperkenankan untuk ya ngarang-ngarang di dalamnya. Kemudian jenis yang selanjutnya wal ibadat ghairu al-mahdhah, yaitu ibadah ghairul mahdhah. Ya, wahiyal a'mal wal aqwal allati laysat ibadat min asli masyru'iyatiha. Ini adalah ibadah baik amal dan perkataan yang pada dasarnya dia tidak ada dasar syariat secara khusus. Walakinnaha tatahawwalu binniyati salihah ila ibadat. Tetapi karena faktor niatnya benar, maka dia bisa bernilai menjadi ibadah. Ingat yang tadi sudah saya sampaikan. Makan, ya, dia duniawi. Jadi ibadah karena niatnya benar. Ya, olahraga, dia duniawi. Ya, berpakaian, dia duniawi. Tapi dia tujuannya benar untuk menutup aurat, bagian dari ketundukan kepada Allah, maka menjadi ibadah. Atau berpakaian karena ingin menutupi aib dalam dirinya, atau menutupi dirinya supaya hangat dari panas atau dingin. Makanya seperti ini bernilai ibadah kalau niatnya salihah, niatnya benar. Ya. Ada pula yang mengatakan ibadah mahdhah itu ibadah yang tata caranya, SOP-nya, kaifiatnya tidak ada secara khusus baik Quran maupun hadis. Sehingga dia terbuka peluang untuk ya ijtihad. Berbeda dengan yang pertama. Ya, sholat kenapa 2 rakaat subuh? Karena emang Rasul melakukan, bukan ijtihad. Bukan ijtihad dari para ulama, 2. Ya, dari mana? Ya, gitu, berpikir dulu enggak. Nah, itu ibadah mahdhah. Tapi kalau ghairul mahdhah, dia terbuka peluang untuk ijtihad. Ya, sehingga istilah bid'ah itu tidak berlaku untuk jenis ibadah ghairul mahdhah. Contoh, jihad jelas ibadah. Tetapi jihad ini hakikatnya dia ghairul mahdhah. Kenapa? Karena tata cara jihad tidak dibakukan. Ya, strategi jihad nggak dibikin baku. Apakah harus seperti masa Rasul? Kan tidak, karena zaman berubah, tempat berubah. Perang di zaman dulu dengan persenjataan masih sangat sederhana, ya jumlah tentara juga segitu, ya dibanding zaman sekarang yang teknologinya canggih. Dulu perang pakai panah, pakai kuda, pakai unta, pakai gali-gali parit, selokan, seperti perang Khandaq. Sekarang ya musuh pakai drone, pakai pesawat anti awak. Kita masih gali parit pakai panahan, ya kan nggak bisa, nggak cocok. Nah, ketika kita mengubah tata cara dan senjatanya, maka ini nggak bisa dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena memang ini ibadah ghairu mahdhah. Nggak harus sama dengan yang Rasul lakukan. Contoh yang lain seperti misalnya silaturahim. Silaturahim jelas ibadah. Tetapi tentang tata cara silaturahim, apakah dengan ziarah berkunjung, ataukah dengan cukup telepon ketika zaman pandemi, ataukah dengan bikin grup WA keluarga besar, ini semua nggak ada larangan karena memang secara khusus tidak ada aturan bakunya. Nah, itulah karakter ibadah ghairul mahdhah seperti itu. Nah, semoga antum bisa bedakan mana yang kemudian ada area dikatakan bid'ah, hal-hal yang barunya, mana yang dikatakan hal-hal yang barunya itu bukan yang bid'ah. Ya, sedekah sunnah, jelas ibadah namanya sedekah. Tapi tata cara sedekahnya tidak pernah dibakukan. Antum mau pakai sunatan massal, mau menggunakan baksos, bakti sosial,
ya apalah antara program-program salam UI seperti apa, itu kan bebas. Nah, sementara sedekah wajib seperti zakat, dia mahdhah, ada aturan main, sehingga persentase yang dikeluarkan berapa, udah ada asnaf zakatnya 8 orang, sudah jelas dalam At-Taubah ayat 60, ya, apa yang dizakatkan juga sudah jelas. Nah, itu namanya mahdhah. Tapi untuk yang ibadah sedekah sunnah, dia ghairul mahdhah. Ya, walaupun ada juga yang sudah ada aturan main, seperti misalnya apa? Kurban sedekah sunnah, tapi aturan mainnya jelas, ini mahdhah dia. Akikah juga demikian. Ya, oleh karena itu nggak boleh misalnya kurban menggunakan hewan selain hewan kurban, karena sudah ada aturan mainnya seperti itu. Baik, sekarang kita masuk lagi, masih di sini. Yang pertama, alif itu A ya, kalau di kita kan ABC ya, kalau tulisan Arab A, Ba, Jim ya. Fi'lul wajibat wal mandubat allati laysat fil asli minal ibadat. Melakukan kewajiban-kewajiban dan anjuran-anjuran yang pada dasarnya dia bukan bagian dari ibadah. Wa min dzalik an-nafaqatu 'ala nafsi aw 'ala zaujati wa qada'id dain. Ini bukan din ya, dain bacanya. Ya fa idza fa'alaha mubtaghiyan wajha Allah fa innahu yuthab 'alaiha. Ya, di sini dikasih contoh memberikan nafkah terhadap diri sendiri, ya, seorang pemuda belum punya anak, belum punya istri, udah punya pekerjaan, dia menafkahi dirinya sendiri, nggak lagi lendotan sama orang tua, ya, au 'ala zaujah, atau dia menafkahi istrinya atau juga anaknya, au qada'id dain, atau bayar utang. Fa idza fa'alaha, ya, kalau orang ini melakukan hal ini semua mubtaghiyan wajh Allah, dalam rangka mencari ridha Allah, fa innahu yuthab 'alaiha, maka yang seperti ini dapat pahala. Ya, walaupun nampaknya duniawi, tapi ini mendapatkan pahala. Yang kedua, tarkul muharramat. Ya, menjauhkan atau meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan. Ibtigha wajhillah, dalam rangka mencari ridha Allah. Ya, mencari wajah Allah. Daliluhu, ya, dalilnya hadisu ashabil ghar. Hadis yang menceritakan tentang penghuni goa. Yang mana hadisnya? Hadis Bukhari tentang penghuni goa. 3 orang terjebak di dalam sebuah goa, lalu goa itu ketutup oleh pintu besar, batu. Dan mereka nggak bisa membukanya, berat. Tapi akhirnya mereka pun berdoa masing-masing melalui tawassul, bertawassul dengan amal soleh mereka terdahulu. Mereka punya amal apa, mereka jadikan itu sebagai tawassul. Ya Allah, dulu saya pernah berbakti sama orang tua. Ya Allah, saya dulu pernah begini, saya pernah begini. Kalau memang itu ikhlas karenamu, bukakanlah pintu batu ini. Ternyata itu batu bergeser. Nah, itu kisah tentang ashabul ghar. Fi'lul mubahat ibtigha wajhillah, atau melakukan hal-hal yang mubah dalam rangka mencari ridha Allah. Kanaum, seperti tidur. Tidur mubah. Tujuan tidur supaya begitu bangun dia seger untuk melakukan ketaatan, seger bantuin orang tua. Ya, atau kalau yang akhwatnya seger ngurusin bebenah rumah. Ya, bantuin ibu di rumah. Nah, yang kayak gini perbuatan duniawi, tapi dia bisa menjadi ibadah. Wal akl, atau makan. Oke, ini udah kita bahas tadi. Wa ghairiha, atau yang lainnya. Idza nawabiha, jika dia meniatkannya, ya, at-taqwa ala ta'ah, ya, untuk melakukan ketaatan. Ya, untuk melakukan ketaatan, ketakwaan, kanat, maka hal itu, ya, ibadatan, menjadi ibadah, yuthab alaiha, dan dia mendapatkan pahala. Jadi ada yang melakukan kewajiban dan anjuran, ada yang berupa meninggalkan haram-haram, dan ada yang melakukan hal yang mubah. Semua bisa bernilai ibadah, khususnya ghairul mahdhah. Ya, semoga antum semua bisa bedain ya antara karakter ibadah mahdhah dan ghairul mahdhah. Ya, ringkasnya, mahdhah sudah ada aturan, ghairul mahdhah belum ada aturan baku, sehingga terbuka untuk ijtihad, atau apa istilahnya, modifikasi yang disesuaikan dengan zaman. Adapun kalau yang jenis pertama, mahdhah nggak menerima modifikasi, dan itulah bid'ah. Syarat diterimanya ibadah. Syurutu qabulil ibadah. Yang pertama, ya, amma syurutu qabulil ibadah fahiya al-iman wal ikhlas wal ittiba. Ada 3 syaratnya. Iman, ikhlas, dan ittiba. Iman ini sebagai dasarnya. Wala tuqbal ibadat ta'abid la yu'min billah.
Nggak diterima ibadah seorang hamba yang tidak beriman kepada Allah. Ini. Wah, dia sholat, wah dia zakat, dia haji, nyumbang bikin masjid. Apa agamanya? Ya, agamanya X. Yang pasti bukan Islam. Nggak diterima. Kenapa? Karena dia bagaimanapun juga, sebaik apapun dia belum terdaftar sebagai muslim. Sama seperti seorang mahasiswa, cerdas banget dia. Luar biasa, ikut UTS, ikut UAS. Begitu pengumuman, kok namanya nggak keluar, nilainya nggak ada. Ternyata dia nggak pernah terdaftar jadi anak UI. Numpang tes doang. Nah, gitu. Nah, sehingga orang ini, ya walaupun dia ikut ibadah Islam seabrek-abrek, tidak akan ada manfaatnya. Allah berfirman, wa qadimna ila ma'amilu min amal wa ja'alnahu haba'an manthura. Ya, di akhirat nanti akan kami pertontonkan amal-amal kebaikan mereka dan kami jadikan itu semua sebagai debu-debu yang berterbangan. Nah, itu. Jadi syarat diterimanya iman dulu. Ya, meyakini dulu. Dengan cara apa? Dia bersyahadat. Syarat yang kedua yaitu al-ikhlas. Ya. Bidunihi la tuqbal al-ibadah. Tanpa ikhlas, ibadah pun juga nggak diterima. Ya, di mana ya Allah pun juga tidak mau menerima orang-orang yang beribadahnya tidak ikhlas. Dalam surat Tabarok, Al-Mulk, Tabarok. Ya Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Lalu dijelaskan ayat ini oleh Imam Fudail bin Iyad. Ya, kata beliau, innal amala idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Amal soleh kalaupun benar tapi tidak ikhlas tidak akan diterima. Benar sholatnya, benar hajinya, tapi begitu diamalkan tujuannya riya, sum'ah, ingin didengar, ya, atau fakhr tadi, ingin dibangga-banggakan. Ini nggak akan diterima. Walaupun luar biasa banget tata cara hajinya, dia ngikut ke KBIH yang konon dilakukan sesuai sunnah Nabi. Sholat pun, ya, dia menggunakan rujukan buku-buku yang katanya sesuai dengan sunnah Nabi. Tapi itu semua tidak Allah terima lantaran bukan dalam rangka mencari ridha Allah, tapi mencari pujian manusia. Kurang ikhlas. Syarat ketiga, wa kadzalika al-ittiba, yaitu ittiba, mengikuti sunnah, mengikuti tata cara, kaifiyat, SOP yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, atau yang Allah atur juga dalam Quran. Ya, fallahu la yuqbal minal ibadati, fallahu la yaqbalu minal ibadati illa ma kana muwafiqan lima syara'ahu ay sawaban. Allah tidak akan menerima ibadah kecuali yang muwafiqan sesuai, ya, pas dengan apa yang dia syariatkan, yaitu sawaban, benar. Ya, oleh karena itu Rasul mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ya, siapa yang menciptakan hal-hal yang baru dalam agama ini, maka dia tertolak. Ya, meyakini Nabi Muhammad bukan nabi yang terakhir, tertolak. Meyakini Al-Qur'an bukan firman Allah, tapi makhluk Allah, maka ini tertolak. Ya, meyakini bahwa kiblat kita masih di Al-Aqsa bukan Ka'bah, pemahaman ini pun tertolak karena dia hal-hal baru. Ini dalam akidah. Ya, meyakini rukun Islam hanya 1 bukan 5, tertolak. Meyakini rukun iman hanya 1 bukan 6, tertolak. Ini hal-hal baru dalam agama. Ya, atau dalam ibadah mahdhah, tadi kan dalam akidah. Ya, misalnya dia menjamak semua sholat tanpa alasan. Ya, dan tidak pada tempatnya. Subuh dijamak dengan zuhur misalnya, nggak pada tempatnya. Jelas ini tertolak. Inilah yang disebut dengan bid'ah. Atau menjamak antara asar dengan maghrib. Jamak itu zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, zuhur dan asar lalu maghrib dan isya. Ini asar dan maghrib dijamak. Ini nggak dibenarkan. Ya, tertolak. Atau dia berpuasa di hari raya 1 Syawal, tertolak, diharamkan. Karena memang ada larangannya dan memang tidak pernah dicontohkan. Nah, ini ya fahuwa raddun, ini semua tertolak. Kemudian kita masuk pada apa sih ibadah yang paling utama? Sekarang kita lihat dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau memberikan nasihat, inna afdhalal ibadah ada'ul faraid wa ijtinab al-maharim.
ibadah yang paling utama, yang paling the best adalah ya menunaikan kewajiban-kewajiban dan menjauhi yang haram-haram. Coba antum lihat di situ. Di situ nggak ada kata-kata sunnah, yang ibadah sunnah. Jadi ibadah yang the best, yang terbaik adalah menjalankan kewajiban dan menjauhi yang haram. Sehingga ketika ada seorang ayah meminta kepada anaknya untuk membantu aktivitasnya atau keperluannya, sehingga itu menjadi wajib bagi si anak membantunya, saat yang bersamaan tadinya si anak pengen puasa Senin Kemis, yang sunnah. Maka dalam keadaan seperti itu, maka si anak dianjurkan untuk tidak dulu berpuasa Senin Kemis, karena dia mesti membantu ayahnya, dan saat itu membutuhkan tenaga yang banyak dan melelahkan. Demi apa ini? Demi kewajiban. Dia rela mengorbankan yang sunnah. Memang begitu seharusnya. Dan itulah yang terbaik. Yaitu menjalankan kewajiban dan menjauhi yang haram-haram. Nah, sekarang banyak nih para pemuda Islam, mereka gagal dalam membuat prioritas ibadah. Pak, saya mau izin. Mau kemana? Ini kan lagi kuliah. Mau sholat duha dulu. Padahal sholat duha bisa dia lakukan nanti jam istirahat. Atau jeda di antar jam kuliah, ya, tapi dia numpang atau izin pamit untuk sholat duha dulu ketika jam kuliah masih berlangsung. Ini nggak dibenarkan. Kenapa? Bagaimanapun juga sholat duha tetap sunnah, dia nggak pernah beranjak menjadi wajib. Sementara belajar, walaupun satu ayat, walaupun satu hadis, walaupun satu teori, selama semuanya ilmu yang bermanfaat, itu kewajiban. Dan kewajiban nggak pernah teranulir atau dikalahkan oleh yang namanya sunnah. Apalagi jika sunnah tersebut waktunya lapang. Nah, ini karena faktor tidak paham fikih aulawiyat, fikih prioritas, ya, jadinya seperti itu. Dulu, ya, udah lama, ya mungkin antum belum lahir ya, tahun 90-an. Saat itu zaman saya masih mahasiswa. Ya, ada seorang ikhwan ketika dia ingin nikah, dia ingin membuat pesta pernikahan itu ya terpisah antara tamu laki dan tamu perempuan. Pihak orang tuanya belum terima. Kenapa? Ya karena memang belum paham. Nggak biasa dan aneh. Yang udah-udah pernikahan ya biasalah nyampur tamu laki dan perempuan gitu. Nah, si ikhwan ini tetap ngotot harus pisah laki dan perempuan. Apa yang terjadi? Ya, akhirnya si ikhwan ini mempertahankan keinginannya. Ya, begitu dia nikah diam-diam, nggak melibatkan orang tuanya. Ya, dia pun melamar si akhwat, tidak mengajak orang tuanya, tapi yang dia ajak adalah ya temannya dan guru ngajinya saja. Begitu hari hak pernikahan, orang tuanya nggak ada yang tahu. Di satu sisi dia ingin menjalankan sunnah, sisi lain dia jadi anak durhaka gara-gara itu. Nah, ini namanya ya kegagalan dalam memahami fikih aulawiyah. Semangat itu penting, tapi ilmu lebih penting. Jangan hanya modal semangat untuk menjalankan syariat, tapi dia nggak paham bagaimana menjalankan syariatnya. Taib, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dia berkata, wa annahu la yaqbalu nafilatan hatta tu'addal fariidhah. Bahwasanya ibadah sunnah nggak akan diterima sampai ibadah wajib beres dan tuntas. Tuh. Ya oleh karena itu tidak diterima sunnah seorang anak tadi berpuasa seandainya saat yang bersamaan bapak ibunya ada perlu dengan dia dan itu kewajiban. Ya, tidak diterima tahajud seseorang walaupun ratusan rakaat kemudian dia ketiduran bangun-bangun subuh jam 10 pagi, jam 9. Nggak ditunaikan subuhnya, nggak diterima. Justru dia berdosa gara-gara itu. Ma'adda ilal haram fahuwa haram. Aktivitas yang menjadi fasilitas menuju keharaman, maka dia haram juga. Maka alih-alih dia mendapatkan pahala dengan tahajudnya, malah berdosa karena gara-gara tahajud yang dia lakukan, membuat dia tidak sholat subuh. Karena kecapean. Nah ini karena faktor tadi. Ya, prioritas pemahamannya yang keliru. Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, inna afdhalal ibadati al-amal ala mardati rabbi fi kulli waqtin bima huwa muqtada dzalik al-waqtu wa wazifatuhu.
amal yang paling utama, ibadah yang paling utama adalah ibadah yang sesuai dengan momen dan waktunya. Gitu. Lagi azan, ibadah paling utama jawab azan. Tilawah berhenti dulu. Itu kata Imam Nawawi. Kita lagi tilawah Quran, totalnya kedengaran azan. Berhenti dulu tilawahnya. Jawab tuh azan. Ya. Apalagi misalnya, ya ketika tadi ya, orang tua butuh kita. Orang tua dulu kita penuhi keinginannya. Ya, itu yang paling utama saat itu. Ketika masuk ke masjid, apa yang paling utama? Tahiyatul masjid kah? Atau ba'diyah? Tahiyatul masjid lebih utama kalau memang waktunya lapang. Setelah itu baru qobliyah. Ya, setelah itu baru qobliyah. Nah, ternyata waktunya sempit. Apa yang kita lakukan? Qobliyah. Bagaimana tahiyatul masjidnya? Sudah tercover oleh qobliyah. Karena hakikatnya sholat sunnah qobliyah itu tahiyatul masjid adalah seluruh sholat yang kita lakukan awal masuk ke masjid itu udah dianggap tahiyatul masjid. Apapun sholat itu, baik dia qobliyahnya atau bahkan sholat wajib. Begitu dia nyampe, ternyata udah masuk rakaat pertama sholat berjamaah, langsung dia sholat. Makruh kalau dia justru sholat tahiyatul masjid, karena nggak boleh, Rasul melarang. Ketika sudah tegak sholat wajib, nggak boleh sholat sunnah dijalankan saat itu. Dia harus ikut berjamaah bersama masyarakat yang ada. Tapi ya, ini penjelasan Imam Ibnu Qayyim. Oleh karena itu kata beliau, ketika sebuah negeri dalam keadaan miskin, ibadah yang paling utama adalah memerangi kemiskinan. Ketika sebuah negeri sedang dijajah, ibadah yang paling utama adalah mengusir penjajah dengan jihad. Ketika sebuah negara dalam keadaan bodoh, ya, maka ibadah yang paling utama mereka adalah menuntut ilmu. Jadi ibadah yang paling afdol menurut Imam Ibnu Qayyim adalah ibadah yang paling pas tuntutan dan momennya, itu yang terbaik. Ya. Baik, ikhwan akhwat azza-wa-jalla, inilah tema kita tentang ya bagaimana ibadah yang benar atau al-ibadah as-sahihah. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Hadanallah wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustadz atas penyampaian materinya yang sangat insightful. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, izinkan saya membacakan kesimpulan materi yang barusan disampaikan. Jadi yang pertama itu tadi ada manusia diciptakan untuk ibadah. Jadi dalilnya itu Az-Zariyat ayat 56, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Lalu dari Imam Al-Qurtubi juga ada tidaklah aku ciptakan manusia untuk diperintahkan untuk ibadah. Lalu ibadah yang benar adalah tuntutan dari kesempurnaan Islam. Dalilnya itu dari usul Islam nomor 1, Islam adalah tatanan yang sempurna yang mencakup semua sisi kehidupan. Jadi jika tadi seperti yang Ustadz sampaikan, jika orang Barat itu membuat seni hanya untuk seni, tetapi kalau orang Islam itu jika membuat seni itu harus ada niatnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akan menjadi sebuah ibadah. Lalu Islam adalah negara dan tanah air, lalu pemerintah Islam adalah pemerintah dan umat, lalu ada akhlak dan kekuatan, lalu ada rahmat dan keadilan, wawasan dan perundang-undangan, ilmu dan qada, materi pencaharian kekayaan, dan lain-lain. Lalu tadi sempat disampaikan perihal apa itu ibadah. Jadi dalam etimologi atau bahasa, dalam Mukhtar Asy-Syihah itu ibadah itu adalah tunduk dan rendah. Lalu secara syariat, ibadah itu adalah ism yang melingkupi seluruh hal yang membuat Allah ridho. Contohnya itu seperti yang kehidupan sehari-hari, yaitu senyum kita, lalu membuang batu dengan niat mencari ridho Allah itu merupakan ibadah juga. Lalu
makan juga. Makna ibadah sesuai dengan Ibnu Katsir itu ungkapan cinta dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tadi sempat disinggung juga macam-macam ibadah. Ibadah itu dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang ditunjukkan dalil oleh Al-Quran dan hadis atau dalil lain seperti ijma dan qiyas. Dan juga ibadah mahdoh itu diharamkan apabila dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mahdoh itu tercakup dari ibadah mulut, ada juga ibadah hati, keyakinan, terus ada amalnya hati seperti ikhlas dan bertawakal, lalu ibadah badan itu sholat, dan ada juga ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang tidak ada dasar syariat secara khusus tapi niatnya benar, seperti tadi yang telah disinggung, seperti makan jika ada niatnya, dan lain-lain. Lalu ada juga syarat diterima ibadah, yaitu ada 3, iman, ikhlas, dan ibtidah. Lalu ada yang terakhir, ada ibadah yang paling utama. Yang pertama itu ikhlas. Lalu ibadah yang paling afdal yang sesuai dengan momen dan waktu. Mungkin itu saja, kita langsung saja ya, karena waktunya sudah mepet. Kita langsung ke sesi Q&A. Untuk ini saudara Aden Fauzan dipersilakan untuk open mic dan open cam untuk bertanya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, pertanyaan saya, sekarang alhamdulillah saya udah sering ibadah baik wajib maupun sunnah, sholat 5 waktu, sholat duha, baca Quran. Ya cuman di samping itu saya sering tobat maksiat gitu. Ibadahnya jalan, cuman dosanya juga jalan terus. Nah, saya penasaran kira-kira hal apa yang bisa saya lakukan agar hal tersebut tidak terus terulang gitu, Ustadz. Ada tips dan trik nggak? Terima kasih. Ya, jazakallah khairan. Istilahnya kalau orang zaman dulu tuh namanya STMJ. Ya, STMJ. Apa STMJ? Sholat terus maksiat jalan. Ya, memang sebagian masyarakat kita ada yang seperti itu. Ikut traweh, berangkat pakai sendal jepit, pulang pakai kerfil, nyolong sendal. Nah, itu namanya sholat terus maksiat jalan. Nah, tentu hal ini walaupun istilahnya banyak orang alami ya, bukan berarti ini menjadi pembenaran ya bagi seorang muslim. Tetap dia berupaya menjadi, tadi ingat di awal, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah, masuklah kalian kepada Islam secara kafah, menyeluruh ya, sehingga nggak cukup dia menjalankan kewajiban tapi yang haram juga masih dijalankan pelan-pelan. Jadi kalau kita merasa aduh saya belum bisa total nih, nggak apa-apa, kita pelan-pelan, kita belajar untuk memperbaiki diri secara tahap demi tahap. Ingat, kita menjadi mahasiswa juga bertahap, sejak dari TK, SD, SMP, SMA, lalu kuliah. Orang tua kita membesarkan kita pun juga demikian, bertahap. Para sahabat Nabi pun mereka juga ya mengalami perubahan secara bertahap, ya, dan lain-lain. Jadi banyak hal dalam sunatullah kehidupan menunjukkan berlangsungnya segala sesuatu hingga sampai taraf sempurna itu bertahap. Kita pun juga demikian. Oleh karena itu, nggak usah berkecil hati, tetap kita yang terbaik di sisi Allah. Ketika kita ingin melakukan keburukan, buru-buru ingat kepada Allah, ya kita istighfar, alihkan kepada yang lebih baik. Ya ketika kita ingin maksiat, buru-buru ingat Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Ya walaupun sekedar kedipan mata saja Allah tahu apa yang sedang kita lihat. Nah, dengan perasaan seperti ini, semoga kita bisa
lebih mawas diri, hati-hati ketika kita ingin ada keinginan untuk melanggar aturan, melanggar syariat. Dan juga jangan lupa bergaul dengan teman-teman yang baik supaya ada kontrol sosial dari mereka, sehingga di saat kita ingin yang enggak, kondisinya nggak memungkinkan gitu, karena kita berkawan dengan mereka. Tapi kalau kita berkawan dengan orang-orang yang buruk, yang akhlaknya buruk, ketika kita ingin melakukan keburukan, justru mendapatkan tempat yang kondusif untuk keburukan. Maka bergaullah dengan orang-orang baik supaya ada lingkungan yang membuat kita terkontrol. Kemudian yang selanjutnya, hendaknya kita punya guru. Terserah mau istilahnya apa, kayak mau istilahnya murabbi atau mentor atau musyrif atau mursyid, bebas lah kalau masalah istilah. Yang penting ada seorang guru yang senantiasa membimbing kita. Karena sehebat apapun para sahabat Nabi, mereka punya guru, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam. Sehebat apapun Imam Syafi'i, dia punya guru, Imam Malik. Nah, kita pun berupaya demikian. Wallahu miswab. Ya. Oke, Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Langsung ke pertanyaan selanjutnya dari saudara. Beliau bertanya, Ustadz, Assalamualaikum. Saya mau bertanya, bagaimana sih kiat-kiat agar istiqomah dalam tahajud dan duha? Ustadz. Ya, ini agak mirip dengan tadi sebenarnya ya. Jadi supaya kita istiqomah, paling tidak kita butuh 3 hal. Yang pertama, bi'ah sholihah, lingkungan yang baik, ya, bi'ah sholihah, lingkungan yang baik. Yang kedua, yaitu guru, ya, karena kalaupun kita nggak ketemu lingkungan yang baik, ada seorang guru yang senantiasa menjaga, mengawasi, menegur, menasihati. Yang ketiga, yaitu hendaknya ada manhaj, ada kurikulum yang kita terapkan untuk diri sendiri. Ya, kita target sehari mau baca Quran berapa halaman. Kita target dalam sepekan sedekah yang kita keluarkan berapa. Kita target dalam sepekan membantu orang tua di bab apa, ngebantu orang tua. Nah, dengan demikian kita selalu diisi dengan aktivitas yang baik-baik begitu. Kalau kita punya kebiasaan buruk, kita pun juga punya target. Ya, target dalam sepekan ini ada keburukan-keburukan kita di masa lalu kita kurangi, kita hilangkan terus begitu hingga akhirnya perlahan demi perlahan keburukan kita yang dulu-dulu zaman kita ABG atau zaman-zaman kita belum hijrah kepada agama kita sendiri, ya bisa kita kikis pelan-pelan. Nah, gitu. Jadi kalau kita berharap langsung berubah, memang itu hal yang sulit. Nah, kita insya Allah bukan hal yang sulit kalau kita bertahap seperti tadi. Kalau misal, ya. Oke, terima kasih kembali Ustadz atas jawabannya. Mungkin itu sesi tanya jawab yang terakhir tadi, pertanyaan terakhir. Oke, mungkin kita alhamdulillah sudah menuju di penghujung acara. Jazakallahu khairan kepada Ustadz dan seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara kali ini. Semoga dengan hadirnya kita di acara ini bisa menambah keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat untuk menjadi sebaik-baik hamba. Amin ya Allah. Kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amak yufidah. Ya Rabbana lakal hamdu yang karim wa sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma amitna 'alal Islam, Allahumma ahyina 'alal Islam. Allahumma adfa'anna al-bala wal riba wal zina wal mihan wal fitan wal fahsya wal munkar ma zuhara minha wa ma batan fi biladina Indonesia khassa wa fi buldanil muslimin wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal-amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbik fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbil izzati alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, jazakallah khairan Ustadz atas doanya. Oke, karena itu mari kita bersama-sama menutup acara kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.